Pertanyaannya, simbolisasi apa yang ingin ditampilkan? Adanya anak misalnya. Setiap nonton apa-apa langsung ngeliaran, wah bener salah. Padahal kita nggak tahu di balik ini semua ini apa yang terjadi. Gini, kalau saya melihat saat ini ini kita nggak bicara spesifik cuma Mbak Im aja misalnya, bahwa segala hal sudah dijadiin konten aja, udah dikontenisasi gitu loh, banyak hal. Well, nggak salah juga, karena kenapa? Ujung-ujungnya kan cuan, gitu ya. Nah, kalau nggak ada cuannya, berani taruhan deh, berapa banyak masih orang akan sharing kayak gitu? Nggak ada nih, YouTube mutus semua sistem monetize-nya dia, sistem menghasilkan uangnya dia. Kita lihat. Coba orang yang bilang, oh cuma mau cerita, cuma mau konten, kita lihat pas bikin konten nggak? Ya, coba deh. Ya, enggak, ini masalah konten. Kalau misalnya dia kemudian bilang, kan di awal Mbak Im itu, ini nggak serunya buat saya. Bilang, nah ini bukan klarifikasi ya, saya cuma mau cerita aja. Ini namanya apa? Saya cerita klarifikasi, saya cerita misalnya marah-marah, saya cerita sambil melakukan interogasi gitu misalnya. Kan cerita itu ujungnya cerita, tapi ininya bisa jadi apa? Ya dalam hal ini ya klarifikasi dengan bahasa yang nggak mau diakui aja jadinya. Biar apa? Biar seru. Dan kemudian apa harus ya bosku gitu keliling gitu ya, kan biar seru. Wah, di rumah bersama keluarga sebetulnya bisa ya kalau mau cerita kayak gitu. Cerita ya, bukan klarifikasi. Di ruangannya dia, kamarnya dia, atau di depan laptop, di taman, di mana segala macam, ngomong selesai gitu. Kan enggak. Pertanyaannya, simbolisasi apa yang ingin ditampilkan? Adanya anak misalnya. Adanya anak itu kan, orang ketika melihat anak kecil lebih, aduh ini seorang bapak dan kita terenyuh sama dia, kasihan. Jadi lebih iya, dia lagi bawa Keanu ya, segala macam kayak gitu. Buat saya ini bumbunya kebanyakan jadinya. Niatnya benar-benar ingin melibatkan banyak orang di sekelilingnya untuk kayak mensupport, mendukung. Terus kemudian Paula terakhir pegang tangannya segala macam gitu. Nggak salah loh ya. Tidak salah dengan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Untuk kepentingan konten, apapun halal, boleh. Gitu. Tapi saya mengajak netizen semuanya, sekarang semakin pinter yuk. Gitu. Lihat ketika siapa, nggak cuman, kita nggak bisa cuma Mbak Im ya, semuanya lihat. Ini sebetulnya bukan sebuah reality show. Ada istilah dalam dunia media, namanya hyper reality show. Artinya apa? Kayak reality show, tapi sebenarnya ini settingan yang sudah di-set dengan sangat baik. Supaya apa? Supaya seru. Kita seolah-olah kayak nonton sinetron dalam kondisi sehari-hari. Dan kalau kita masih kebawa sama kayak gitu, ya nggak salah juga kalau kamu memang nikmatin. Tetapi artinya adalah untuk setiap klik, untuk setiap view yang kita lihat, kita nambahin rupiah atau dolar ke mereka. Nggak apa-apa, kalau saya akan lebih memilih konten-konten yang membuat otak saya tambah pinter tentang cara membuat ini, cara membuat itu, tentang sejarah, tentang analisa ini, tentang geopolitik, tentang saya lebih memilih kayak gitu. Hak saya untuk seperti itu. Hak kamu juga, kalau netizen juga kalau menonton gitu juga nggak apa-apa gitu loh. Ya. Tapi kalau saya sih, saya memilih nggak mau ngasih duit untuk hal-hal yang buat saya nggak nambah pintar dari sisi yang ini. Sementara kita bisa belajar banyak yang lain loh, gitu loh. Sudah pasti, kita bicara dengan seorang konten kreator, kita bicara dengan seorang influencer yang cukup, katakanlah, cukup lama gitu di bidang ini. Sudah pasti ngerti apa yang harus dipersiapkan, ini harus gimana, posisinya gimana, kata-kata apa ya, udah pastilah. Nggak ada sesuatu yang sifatnya spontan dalam hal ini.
bisa dikatakan bahwa Baim sudah mempersiapkan klarifikasinya dengan sangat baik, mempersiapkan berbagai macam hal yang kira-kira nanti akan mendukung dia dalam prosesnya. Buat saya di videonya, dengan tidak adanya permintaan maaf dan dia bilang bahwa dia tidak menyesal dengan kata-kata itu cukup sebuah clear sekali, black and white, jelas gitu ya, bahwa menurut dia nggak salah. Jadi kalau buat apa menyesal? Orang nggak salah kok, gitu. Dari sisi pandang dia mungkin ya, gitu. Tapi kan kalau dari sisi pandang yang lebih luas bisa jadi sebetulnya kemudian orang nggak melihat kayak gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin istilahnya apa ya, dalam sebuah dorongan emosi bisa jadi. Kita sekali lagi, saya juga nggak berani nyalahin Baim 100%. Kita nggak tahu juga loh kondisi Baim saat itu gitu loh. Apakah dia lagi mikirin misalnya istrinya kan mau lahiran, kita nggak tahu loh ada komplikasi apa nggak, misalnya dokter barusan bilang ada kondisi khusus gitu segala, kita nggak tahu gitu. Sehingga siapapun gini, kalau netizen bilang oh Pak Baim kan harusnya bisa lebih gini, ginilah mereka yang ngomong kayak gitu di posisi Baim belum tentu melakukan hal yang lebih baik juga ya. Kalau kita membela salah satu, artinya menurut saya kita tidak menempatkan diri kita juga bijak, nggak dewasa juga. Karena kenapa? Ini mungkin nggak benar ya Pak Im ya. Tapi ini juga nggak bukan benar semua juga gitu, bisa jadi gitu loh. Kalau kita langsung nyalahin satu belah pihak, ini namanya kita lagi emergency ini kondisinya, bahwa kok enak bener setiap nonton apa-apa langsung ngeleran, wah bener salah. Padahal kita nggak tahu dibalik ini semua ini apa yang terjadi gitu loh. Jadi kalau saya memutuskan untuk melihat bahwa komoditasnya saat ini adalah Pak Suhut, jadi gulanya, dan semua orang kayaknya nempel ke sini cuman untuk wah gitu, yang pada waktu berapa lama setelah ini Pak Suhut akan kembali dengan kesendiriannya gitu, nggak ada yang perhatiin lagi, balik jualan lagi gitu ya, yang dimana orang-orang ini akan mencari tempelan baru lagi semuanya. Tapi itulah dunia konten. Di sisi pandang bahwa Baim mengatakan bahwa inilah gue, kalau lo mau benci gue terserah, mau suka gue terserah istilahnya, saya akan bilang bahwa itu fakta, kata-kata dia, dan buat saya kalau saya sepakat dengan prinsip tersebut, bahwa kita adalah kita punya sebuah prinsip, kita jalanin prinsip tersebut, dan orang lain bisa suka bisa enggak. Tapi kan kita nggak bicara prinsip di sini. Buat saya nggak ada hubungan sama prinsip bahwa Baim tuh pang ngomong gitu, iya gitu. Tapi yang dibicarain ini adalah cara, bukan masalah prinsip. Kalau prinsip menolak orang minta-minta misalnya, kan bisa misalnya bilang, misalnya gini, skenario 1 gitu, menolak minta-minta, misalnya minta-minta beneran gitu, bukan jualan gitu. Ada orang minta-minta, Mas Kirdi bagi duit dong Mas, sorry aku nggak bisa ngasih, nggak mau, sorry ya. Nah, tinggal gitu. Skenario 2, Mas bagi duit dong Mas, minta duit dong gitu. Nah, kamu dasar pemalas, gak mau kerja segala macam tuh, lihat tuh yang kerja segala macam, dasar lo kayak gitu. Nah, kita punya pilihan. Ya nggak cuma 2 sih, atau 3, 4 segala macam, caranya macam-macam gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa ini cara, bukan masalah prinsip. Ini buat saya istilahnya nggak nyambung sebetulnya gitu. Prinsipnya bagus, dan kalau aja semua orang kayak gitu ya, bahwa megang prinsip bahwa mau saya suka, mau saya dianggap suka atau nggak disukai atau nggak disukai, saya akan jalan terus. Apalagi kalau pejabat bisa kayak gitu, ngasih sebuah peraturan gitu yang ditepatin benar-benar untuk kepentingan orang banyak, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Mau ada yang merasa kepepet, mau ada yang merasa bahwa bisnisnya terancam, maju terus pantang mundur.
mau kemudian dia dihantam, mau kemudian dia disidang di DPR, disidang di pengadilan, di segala macam, selama aturan hukumnya benar, payung perundangannya benar segala macam, dia jalanin. Masalah suka nggak suka terserah. Itu bagus. Caranya. Caranya. Oke. Buat saya ini perhitungan bisnis. Jadi kalau misalnya tetap ngotot, anginnya benar-benar lagi nggak berpihak ke Baim nih. Dan buat saya, Baim pintar. Saya merasa bahwa banyak konten kreator, mau Baim lah, Nyai lah, Om Deddy lah, segala macam, itu pintar. Bukan orang-orang yang nggak ngerti. Jadi mereka bisa ngitung nih. Dan mereka adalah orang di bidang entertainment, mereka di bidang media nggak baru sebentar loh, lama loh. Mereka bisa ngitung, kalau gini gua kalah nih sebetulnya nih. Orang akan kesini segala macam, oh Peduli Indonesia, oh, udah kayak gini, minta maaf aja, sebentar lagi mereka akan lupa gitu. Dan ya udah, minta maaf. Daripada bisnisnya hancur, mendingan minta maaf aja. Masalah tulus apa enggak, beda perkara. Kenapa? Yang tanda petik buat so called atau yang disebut klarifikasi pakai video, bos. Begitu minta maaf pakai tulisan. Oh, teman, ya udah. Kita berhak masing-masing punya opini tentang itu. Ya, tapi maksud saya netizen Indonesia juga bisa ngeliat lah kondisinya seperti apa. Kalau memberi kemudian gini loh, saya tidak bilang bahwa nggak boleh, nggak baik ngasih bantuan ke orang langsung segala macam ya, kan tiap orang bisa boleh punya keyakinan atau prinsipnya sendiri-sendiri gitu. Kalau saya memilih untuk mendingan ngasih kail daripada ngasih ikan langsung, misalnya ngasih kerjaan, ngasih ini segala macam kayak gitu. Tapi tidak jelek juga orang ngasih silakan. Mungkin memang berkelebihan dalam hal rezeki segala macam. Nah, kalaupun kemudian dimasukkan konten, saya sederhana mikir, bukan masalah pamer nggak pamer, ria nggak ada hubungannya dengan itu. Ini hubungannya total 100% bisnis. Kenapa? Ketika ngasih kontennya di shoot, diambil, dipublish, di like, di view, di subscribe, duit rekeningnya naik, ding, sesederhana itu gitu loh. Saya nggak perlu setuju atau nggak setuju, bilang itu jelek atau baik, itu cara mereka untuk dapat duit. Wah, harusnya nggak gitu, ya nggak usah subscribe, nggak usah view, nonton tontonan yang lebih bermutu banyak, nggak usah kemudian mulut kita jadi ngotorin jagat internet gitu. Sementara kita punya pilihan lain yang sekedar banyaknya gitu, yang bagus-bagus juga, yang belajar hal baru, belajar tentang lebih berguna, belajar tentang menjadi orang tua yang baik segala macam. Ngapain ngabisin waktu? Ya, jadi kalau balik sama diri masing-masing sih menurut saya. Bukan salahnya para konten kreator, mereka melihat pasar. Pasarnya ada, ya dimanfaatin, nggak salah, mereka cuma melihat peluang. Kalau nggak mau mereka kayak gitu, ya jangan ditonton, titik. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.